Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu mengikuti channel Solusi Hutang. Sampai detik ini saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Dan saya ucapkan juga Happy New Year, selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga tahun 2020 yang kita tinggalkan dan kita berpindah ke 2021 hari ini itu menjadi sebuah perubahan yang sangat baik. Dan semoga di tahun ini kita dapat mewujudkan semua mimpi kita, semua cita-cita kita ini bisa terwujudkan di sini. Dan apa yang Anda harapkan itu bisa tercapai semuanya, dan pastinya segala masalah yang menimpa di 2020 semoga saja di 2021 tidak lagi, dan Anda bisa memperbaiki hidup Anda. Pokoknya selamat tahun baru, perubahan baru. Mungkin di 2020 banyak kenangan atau banyak masalah, banyak musibah yang harus kita lalui. Mudah-mudahan tahun ini tidak ya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu kenapa harus ada debt collector, atau kenapa harus ada penagih hutang, baik di pinjol, bank, leasing ya. Dan ini seru nih. Jadi di awal tahun kita membahas dengan judulnya kenapa harus ada penagih hutang atau debt collector, baik pinjol, bank ataupun leasing ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, seperti biasa bagi teman-teman yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi, saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semua. Teman semuanya yang selalu mensupport ya. Oke, kenapa harus ada debt collector atau penagih hutang? Jadi ini mungkin banyak yang bertanya, banyak yang berpikir sendiri, ini kenapa ya pihak bank, pinjol, leasing mempekerjakan penagih hutang, mengajak penagih hutang kerjasama? Ini kenapa gitu loh. Mungkin di segelintiran orang mungkin sudah tahu, atau di beberapa orang mungkin sudah tahu jawabannya seperti apa, dan sebagian besar saya yakin belum tahu apa sih sebenarnya jawabannya kenapa pihak pinjol, leasing, dan bank itu mempekerjakan penagih hutang atau debt collector gitu loh ya. Ini cukup menarik pembahasan kita ini di awal tahun loh gitu loh ya. Di awal tahun, pas tanggal 1 Januari 2021. Semoga saja video yang pertama di awal tahun ini itu bisa memberikan perkembangan yang bagus buat channel ini, supaya lebih berkembang lagi dan lebih berkembang lagi ya. Oke, kenapa harus ada debt collector? Bukankah segi perbankan, baik pinjol, leasing, bank, itu sudah diatur dengan undang-undang perbankan ya? Tapi kenapa pihak dari pinjol, leasing maupun bank selalu menggunakan cara ini untuk menjemput tagihan ya? Kenapa mereka mempersiapkan debt collector untuk menjemput tagihan ya? Berarti di sini simpel, kita pergunakan logikanya ya. Kalau memang pihak bank, leasing ataupun pinjol telah menyediakan yang namanya penagih hutang, berarti mereka sudah tahu akan adanya kegagalan ya. Kalau nggak mungkin dong penagih hutang ini disewa atau penagih hutang ini diajak bekerja sama gitu ya. Itu yang paling pertama kalau menurut saya. Yang kedua, karena ketidakmampuannya pihak bank ya, karena ketidakmampuan dari pihak leasing, ketidakmampuan dari pihak pinjol untuk menagih orang-orang ini secara langsung. Jadi dipergunakanlah orang-orang yang mungkin mutu dari pikiran mereka tidak dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah suara mereka untuk teriak, suara mereka untuk menagih. Itu yang disebut dengan penagih hutang
Kenapa? Karena mutu pikiran mereka tidak dibutuhkan, kualitas pikiran mereka tidak dibutuhkan. Yang penting mampu berbicara, bisa mencaci maki, itu dibutuhkan gitu loh. Ya. Berarti di sini kita sudah melihat bahwa pihak bank, pihak leasing, pihak pinjol, mereka tidak mau rugi lebih banyak. Ya. Dengan menyewa yang namanya penagih hutang, itu pembayarannya tidak seberapa. Tapi kalau mereka ikuti aturan atau undang-undang yang berlaku di perbankan, diadukan secara perdata atau one prestasi, ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga mereka ambillah jalan pintas. Mereka pergunakanlah yang namanya penagih hutang atau debt collector. Ya. Kenapa? Karena mereka imingkan gaji UMR atau gaji yang 1,5 atau gaji yang seperti apapun, mereka sudah mau. Ya. Kalau mereka ambil dari pegawai bank yang berkualitas tinggi, yang mempunyai skill, yang pendidikannya tinggi, mereka tidak akan mau menjadi penagih hutang. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaan yang paling bodoh. Sehingga diambillah dari orang-orang, ya mungkin anak-anak yang putus sekolah, atau preman-preman gitu loh. Ya. Atau dari orang-orang yang intinya orang itu cuman pintar akan uang 2 juta aja gitu loh. Jadi udah dapat uang 2 juta udah seakan di surga mereka. Jadi orang-orang seperti itulah dimanfaatkan oleh pihak bank, pihak leasing dan pihak pinjol. Orang ini tidak sadar ini. Kenapa dia bisa mau atau menerima pekerjaan sebagai penagih hutang? Karena beratnya tekanan hidup mereka. Ya. Jadi itu poin nomor 2 nih. Jadi yang ketiga, kita melihat ya, ada suatu jalan pintas yang kalau pihak bank, pihak leasing mengikuti prosedur yang ada, ketika ada debetur atau nasabah mereka yang telat bayar, gagal bayar dan harus diarahkan ke sidang perdata, ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, belum lagi pengacaranya, belum lagi pendaftarannya, belum ini segala macamnya, sehingga diambillah jalan sepintas mungkin. Jadi boleh kita bilangin jalan tikus. Jalan tikus yang terakhir yaitu mereka manfaatkanlah jasa orang-orang yang bodoh ini. Itulah yang disebut dengan penagih hutang. Mereka manfaatkan itu gitu loh. Nanti kalau misalnya persoalan ini makin rumit, contohnya saya ngutang nih, saya ngutang 500 juta atau 1M gitu loh. Jadi hutang ini sudah 2 tahun atau 3 tahun tidak saya bayar. Nanti disewalah orang yang bisa menagih sama saya atau menarik aset saya dengan iming-imingan bagi 3 atau bagi 2 gitu loh. Ada yang seperti itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ketidakmampuan dari pihak bank dan leasing. Ini menunjukkan bahwa lemahnya hukum perbankan. Ya, itulah makanya ada penagih hutang. Jadi ketika Anda takut akan diproses ke jalur perdata, Anda takut akan diproses ke jalur hukum, ini logika Anda kurang jalan kalau saya rasa. Ya. Kalau Anda ingin diproses, kalau Anda memang akan diproses oleh pihak leasing, pinjol ataupun bank, mungkin debt collector tidak bekerja di situ. Ya. Buat apa debt collector kalau memang Anda akan diproses? Ya. Makanya itu salah satu alasannya. Kenapa ada debt collector? Karena ketidakmampuan bank untuk memproses Anda berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia secara perbankan atau one prestasi atau perdata, itu menandakan lemahnya hukum buat kreditur. Ya. Jadi Anda nggak perlu takut lagi. Makanya saya sempat bilang, ketika Anda telat bayar motor, nunggak 2 bulan, 3 bulan, jangan serahkan unit Anda atas dasar apapun. Ya, kan biasanya ada penagih yang datang, kita nunggak 2 bulan, nanti penagih mengucapkan, besok kalau mau bayar ke kantor, bawa aja unitnya. Jangan sekali Anda ikuti kata itu, karena nanti akan berbagai macam cara bagi mereka untuk menahan unit Anda. Ya. Dan satu hal lagi yang paling parah, ketika Anda tidak membawa unit waktu Anda membayar angsurannya, Anda akan dikenakan tarif biaya pembicaraan, biaya kunjungan dari debt collector sebanyak 1,5 lah, 1 juta lah, pokoknya bermacam-macam biaya yang muncul. Itu jangan mau Anda bayar ya, karena tidak ada dalam perjanjian sebelumnya. Kita tidak meminta debt collector untuk datang. Ya, uang apa yang mau Anda bayar? Jadi Anda nggak usah takut kayak gitu. Saya ada menemukan tuh satu kasus, sudah sebut aja BFI ya, Bursa Efek Indonesia, ada itu yang seperti itu. Orang ini telat cuma 2 bulan loh, dan dia mau bayar ini, mau bayar.
mau bayar sesuai angsuran mereka 2 bulan, tapi malah diminta uang kunjungan debt collector 1,5. Saya masih ada chatannya. Dan saya coba bilangin, coba datangin dulu, nanti rekam aja gitu loh, saya pengen dengar gitu kan. Ya. Oke, balik lagi. Jadi itulah kenapa harus ada penagih hutang, kenapa harus ada debt collector. Ini teman-teman mungkin selama ini juga bingung ya, kenapa itu pihak bank, kenapa itu pihak leasing harus menyewa jasa penagih hutang, harus menyewa yang namanya debt collector. Jadi salah satu alasannya adalah bahwa ketidakmampuannya dari pihak bank, lemahnya hukum perbankan yang ada di Indonesia, sehingga pihak bank memaksa untuk mencari jalan pintas. Ya. Jadi buat Anda yang ketakutan akan diproses ke jalur perdata, mulai hari ini tidak perlu takut lagi. Ya. Hukum untuk penyedia jasa itu, hukum untuk kreditur atau pihak bank, pihak leasing, pihak pinjol, hukum bagi mereka itu lemah. Jadi untuk menuntut kita tidak bisa gitu loh. Hak kita akan dikeluarkan di pengadilan nanti. Ya, jadi buat teman-teman semuanya tidak perlu cemas lagi ketika Anda gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar. Yang penting persiapkan aja, hadapi aja gitu loh. Mau diarahkan ke pengadilan, ya oke. Kan juga ada lembaga bantuan hukum, LBH juga ada gitu loh. Tinggal Anda koordinasikan aja, diskusikan kayak mana mereka siap kok ya membela hak-hak Anda selaku warga negara Indonesia. Juga ada. Ya, jadi Anda nggak perlu takut lagi. Tapi kalau saya mau logika, kenapa ada debt collector? Karena ketidakmampuan dari bank untuk memproses orang ini secara one prestasi apabila ada cacat atau ingkar janji. Ya, kalau bagi saya cuma itu. Dan debt collector yang bekerja di bank, debt collector yang bekerja di pinjol, yang di leasing itu rata-rata mereka tidak ada yang punya pikiran yang jernih, kualitas yang tinggi, mempunyai skill yang hebat, tidak. Cuman yang ada bacot yang besar. Cuman itu aja gitu loh. Karena otak mereka tidak dibutuhkan oleh pihak bank. Masih banyak pegawai bank yang lebih-lebih pintar gitu loh. Ya, mereka hanya dipekerjakan sesaat itu aja. Mereka pion ini paling bawah. Ketika ada bentrok, mereka lah yang hancur duluan. Cuman gara-gara uang 2 juta yang dijanjikan. Ya, nanti juga saya akan kupas itu karena banyaknya pertanyaan dari sini. Ada yang bertanya, "Bang, kenapa debt collector diidentik selalu dengan badan besar?" Untuk next video berikutnya saya akan bahas tentang itu. Nanti saya akan jelaskan bagi Anda semuanya supaya pikiran Anda tidak keliru lagi, pikiran Anda makin jernih lagi, Anda tidak ketakutan lagi. Ya. Mungkin untuk hari ini cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau japri pribadi sama saya, boleh follow Instagram saya seperti yang ada di layar Anda saat ini. Ya, yang penting Anda support terus channel Solusi Hutang. Semoga saya makin semangat lagi. Channel ini terus berkembang lagi, selalu bisa memotivasi dan memberikan solusi terbaik buat Anda semuanya, khususnya yang telat bayar hutang, baik di bank, leasing, dan pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.